Kami mohon perhatian hadirin. Acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung akan dimulai. Hadirin yang kami hormati, selamat pagi dan selamat datang di Aula Barat Institut Teknologi Bandung pada acara sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung yang diselenggarakan secara bauran. Pada hari ini, Sabtu 16 November 2024, kita akan bersama-sama mengikuti orasi ilmiah bersama 3 orang guru besar, yaitu 1. Profesor Dr. Nuning Nuraini SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. 2. Profesor Ridwan Sutriadi STMT PhD dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. 3. Profesor Dr. Apoteker Muhammad Insanu SSI MSI dari Sekolah Farmasi. Kepada Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat, Ketua Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar, para dekan, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Fakultas Sekolah, dan para guru besar pemberi orasi ilmiah, kami mohon untuk berfoto bersama. Kami silakan untuk menempati tempat. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh seluruh hadirin. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang orasi ilmiah Guru Besar Institut Teknologi Bandung oleh Ketua Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB yang diwakili oleh Sekretaris Eksekutif Majelis Wali Amanat. Yang kami hormati, Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Sekretaris dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, serta tamu undangan luring dan daring yang kami muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024, Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung menyelenggarakan sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB, yaitu 1. Profesor Dr. Nuning Nuraini SSI MSI dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam dengan judul orasi Transformasi Informasi Epidemiologi melalui pemodelan matematika dari data ke kebijakan. 2. Profesor Ridwan Sutriyadi ST, MT, PhD dari Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan dengan judul orasi Kota Cerdas Berkelanjutan Perspektif Perencana Kota. 3. Profesor Dr. Apoteker Muhammad Insanu SSI MSI dari Sekolah Farmasi dengan judul orasi Eksplorasi tanaman yang berpotensi sebagai anti-hiperurisemia. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, Saudara-saudari di Gedung Aula Barat dan pada ruang virtual Zoom meeting. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang orasi ilmiah Guru Besar ITB resmi dibuka. Selanjutnya, kami persilahkan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Profesor Insinyur Wahyu Sri Gutomo SSI MSI PhD untuk membacakan riwayat hidup Profesor Dr. Nuning Nuraini SSI MSI. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, izinkan saya membacakan kurikulum vitae singkat dari Ibu Profesor Nuning Nuraini yang pada pagi hari ini akan membawakan orasi ilmiah Guru Besar dengan judul Transformasi Epidemiologi melalui pemodelan matematika dari data ke kebijakan.
Nama lengkapnya dari Prof. Nuning adalah Nuning Nuraini, lahir di Malang 14 April 1974 dan saat ini tergabung dalam kelompok keahlian Matematika Industri dan Keuangan Fakultas FMIPA dan terhitung mulai tanggal guru besarnya adalah 1 Oktober 2023. Beliau bersuamikan Pak Charles dan dikaruniai putra-putri Fairuz, Razan, Ataya, Anargya, dan Aptana. Beliau menamatkan doktor matematikanya di ITB tahun 2008, kemudian magister matematika juga di ITB 2001, dan sarjana di matematika ITB tahun 1998, dan berasal dari SMA 3 Malang, lulus tahun 93, dan SMP 3 Malang juga lulus tahun 90, dan SD adalah SDN Kauman 1 Malang, dan TK Sriwedari Malang lulus tahun 81. Bu Nuning adalah dosen matematika dan bergabung secara formal sejak tahun 1999, kemudian pernah menjabat sebagai Kepala Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi P2MS ITB hingga tahun 2020 dan sekarang sedang menjabat sebagai Kaprodi Sarjana Matematika ITB sejak tahun 2020. Kemudian juga menjabat President of Indonesian Biomathematical Society IBMS dari 2012 hingga sekarang. Kemudian pernah terlibat dalam tim Julike Project ITB 2022-2024, tim I'm Here, kemudian tim WCU ITB 2017-2019, kemudian tim Satgas Covid ITB, dan tim Divisi Data dan Epidemiologi Jawa Barat. Kemudian kegiatan penelitian beliau pernah menjabat sebagai atau sedang menjabat Head of Project on Climate Models on Vector-Borne Disease on the Program ACCRN 2015. Kemudian juga mendapat COVID-19 Response Award di Riset ITB 2024. Ini urutan ya. Kemudian juga UKICIS Grant for Climate Related Health Modeling 2023, kemudian Asahi Glass Foundation Research Grant, kemudian Riset ITB setiap tahun sejak 2009. Bu Nuning optimis menulisnya setiap tahun ya. Kemudian Riset Dikti setiap tahun sejak 2009. Nah, ini juga memang. Kemudian juga beliau terlibat dalam dukungan inovasi LPIK, partnership for Australia Indonesia Research, pengembangan EWS bersama BMKG, Kemkes, Pemprov DKI, Dinkes DKI, dilanjutkan ke wilayah Bali dan Jawa Barat mulai 2017 hingga sekarang. Jadi bagi orang yang terlibat dalam pemodelan matematika, sengsara membawa nikmat mungkin ya. Dapat dimodelkan untuk kemudian dijadikan kebijakan yang menyehatkan. Kemudian terlibat dalam publikasi ilmiah atau melaksanakan publikasi ilmiah lebih dari 145 makalah dalam bentuk jurnal proceeding baik internasional maupun nasional sejak 2001 serta 8 hak cipta sejak 2020 hingga 2024. Sangat produktif. Kemudian beliau menghasilkan atau meluluskan mahasiswa bimbingan dalam kurun waktu 20 tahun 184 mahasiswa program sarjana, 42 mahasiswa program magister, dan 19 mahasiswa program doktor baik promotor maupun kopromotor. Dan saat ini sedang membimbing 10 mahasiswa program sarjana, 4 mahasiswa program magister, 6 mahasiswa program doktor. Dijamin BKD-nya lancar ya. Berikutnya ya, inilah penghargaan yang telah dicapai Satya Lancana Karya Satya 10 dan 20 tahun dari Presiden RI.
kemudian penghargaan dosen terbaik bidang penelitian KK, Matematika Industri dan Keuangan pada DISMI 475 tahun, kemudian penghargaan penelitian karya inovasi DIS ITB ke-64, serta penghargaan karya 25 tahun ITB dari Rektor ITB. Nah, ini adalah hobinya, menonton serial TV dan video musik, kemudian main game, dan membuat presentasi dan mendudli. Demikian Ibu Ketua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, kami persilakan Profesor Dr. Nuning Nuraini, SSI, MSI, untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang terhormat, Ketua Majelis Wali Amanat ITB atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua Senat Akademik ITB, Rektor ITB atau yang mewakili, Ketua, Sekretaris, dan anggota Forum Guru Besar ITB, para dekan, para Ketua Senat Fakultas Sekolah atau yang mewakili, Bapak Ibu tamu undangan yang hadir di Aula Barat, dan tamu undangan yang hadir secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan orasi ilmiah dengan judul Transformasi Epidemiologi melalui Pemodelan Matematika dari Data ke Kebijakan. Saya akan membawa hadirin untuk melihat apa yang telah saya lakukan secara singkat dalam kurun waktu 20 tahun lebih sampai pada akhirnya bisa berdiri di depan forum yang terhormat ini. Pertama, apa itu matematika epidemiologi? Matematika epidemiologi adalah model atau metode matematika untuk memahami, menganalisis, memprediksi pola penyebaran penyakit dalam populasi. Sebagai ilustrasi, misalkan bulatan putih ini merepresentasikan orang-orang yang berada pada satu populasi. Mereka sehat, namun mungkin sakit. Ketika satu orang terinfeksi masuk ke dalam populasi tersebut, maka yang terjadi akan menularkan ke beberapa orang lainnya yang direpresentasikan dengan bulatan merah. Setelah beberapa waktu, ada yang bisa sembuh dan ada pula yang tidak. Ilustrasi tadi menggambarkan bagaimana dinamika perubahan orang sehat menjadi sakit, lalu sembuh pada suatu populasi, yang secara sederhana direpresentasikan dalam diagram model susceptible S, infected I, dan remove atau recover R melalui diagram ini. Yang akan kita lihat secara sederhana adalah laju perubahan orang sehat terhadap waktu dipengaruhi oleh kontak yang dilakukan oleh orang sehat terhadap orang sakit. Banyaknya orang ini akan berpindah kepada kompartemen laju perubahan orang sakit terhadap waktu dan akan berdiam di sana selama periode 1/μ, periode infeksi. Setelah itu, mereka akan sembuh. Apa yang kita perlu tekankan dari model susceptible infected recovery ini adalah tentu saja memiliki limitasi dan asumsi yang sangat ketat karena sederhana, tidak sesuai dengan kompleksitas penyebaran penyakit sesungguhnya, namun bisa membantu untuk memahami mekanisme penyebaran penyakit dalam suatu populasi. Dengan menggunakan matematika, para peneliti dapat membuat model yang menggambarkan bagaimana penyakit menular berpindah dari satu individu ke individu lain, serta mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit, seperti tingkat penularan, periode infeksi, dan kekebalan. Secara singkat, matematika epidemiologi adalah cabang dari model matematika yang membahas dinamika penyakit.
Model matematika dalam epidemiologi membantu memperkirakan dampak berbagai intervensi kesehatan seperti vaksinasi, karantina, pengobatan, dan lain sebagainya. Model ini juga berguna dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan kesehatan masyarakat dan merancang strategi pengendalian untuk mengurangi penyebaran penyakit. Dalam beberapa kasus, matematika epidemiologi juga digunakan untuk mempelajari penyakit tidak menular, terutama yang memiliki elemen penyebaran yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan atau perilaku populasi. Contoh dari penelitian yang terkait matematika epidemiologi yang saya lakukan, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalaminya, adalah COVID-19 dan demam berdarah dengki atau yang dikenal dengan DBD. Terkait dengan penyebaran COVID-19, pada tanggal 13 sampai 15 Maret 2020, yang merupakan tanggal yang selalu saya ingat, karena pada saat itu, tiba-tiba begitu banyak orang bertanya tentang model matematika penyebaran COVID-19 dengan berbagai motif dan kepentingan, kerisauan, kegundahan, dan kemanfaatannya masing-masing. Tentu saja, berbicara model, kita harus selalu menyertakan limitasi dan asumsi dalam menurunkan suatu model. Model awal COVID direpresentasikan melalui data awal yang ada dan parameter yang digunakan diturunkan dengan cara mengestimasi parameter transmisi penyakit yang sama di negara lain yang sudah terlebih dahulu mengalaminya. Dalam hal ini waktu studi awal adalah negara Korea Selatan. Karena dari eksplorasi yang kami lakukan memiliki error terkecil bila dibandingkan dengan negara lain sebagai referensi model, karena saat itu Indonesia masih punya data yang sangat terbatas. Dari transmisi awal COVID-19 ini, banyak hal yang belum terjawab. Tim pemodelan dan simulasi COVID-19 Indonesia, atau yang disebut sebagai SIM-COVID, memberikan banyak kajian sebagai masukan bagi para pembuat keputusan dalam melakukan tindak penekanan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Tentu saja, saat ini mudah untuk menceritakannya, namun saat itu sangat berat dalam menghadapi gempuran dari berbagai pihak dengan tuntutan tinggi dan sentimen negatif yang sangat besar. Beberapa model yang dihasilkan dan telah dipublikasikan atau digunakan sebagai informasi ilmiah rujukan pembuat keputusan diantaranya adalah model awal penyelidikan super spreader, bukan Superman. Artinya, satu orang dapat menulari sampai 51 orang lainnya. Kita gunakan dari eksplorasi data Bekasi, Jakarta, Batam saat awal COVID. Lalu kita juga mengukur dampak pembatasan sosial berskala besar PSBB Jakarta terhadap dinamika penyakit dan juga pengukuran angka reproduksi bagi 27 kabupaten kota di Jawa Barat selama masa pandemi yang kita update setiap 2 minggu sekali dan hasil olahan datanya ditampilkan oleh tim Jabar Digital Service. Lalu, bekerja sama dengan tim kawal COVID dan juga Kementerian Riset dan Teknologi saat itu, tim SIM-COVID membuat dashboard dinamika COVID-19 untuk 33 provinsi di Indonesia yang diperbaharui setiap 2 minggu sekali. Dashboard ini berisi informasi angka reproduksi harian dan juga proyeksi jangka pendek, serta potensi transmisi untuk 33 provinsi di Indonesia. Selain itu, saat vaksinasi pertama Indonesia diluncurkan, pemerintah menetapkan prioritas vaksin hanya untuk pekerja aktif selain nakes. Hal ini mendorong tim SIM-COVID untuk mengeksplorasi beberapa strategi vaksinasi dan membandingkan hasilnya dengan strategi yang dipilih oleh pemerintah. Ternyata, jika yang vaksin diberikan untuk usia produktif saja, kita bandingkan dengan simulasi skenario ketika vaksin diberikan juga untuk usia manula dan secara berkala kemudian seluruh usia diberikan secara rata, maka dapat menekan tingkat kematian. Karena jika vaksinasi hanya diberikan untuk usia produktif saja, maka tingkat kematian yang ditimbulkan oleh penyakit ini akan lebih tinggi. Dengan hasil ini, kita diundang oleh WHO untuk mempresentasikan hasil dan melalui presentasi ini, rekomendasi strategi vaksin dikomunikasikan oleh WHO Indonesia ke pemerintah untuk dieksekusi.
Ini adalah sebagian dari tim SIM COVID yang terdiri dari kolega-kolega diaspora, peneliti bidang matematika biologi di Indonesia, serta kolega dari kesehatan masyarakat, software engineer, dan juga penasehat bidang politik. Sebuah pengalaman berharga mengkoordinasi tim dengan talenta-talenta unggul multidisiplin untuk bersama-sama berkontribusi bagi bangsa. Selain itu, masalah keterbatasan vaksin, dampak, dan strategi juga kami ulas untuk data Jawa Barat. Model yang kami usulkan memperhatikan varian virus, varian vaksin, serta efektivitas dan efikasi masing-masing vaksin dan ketersediaannya untuk rekomendasi strategi penentuan wilayah vaksinasi di Jawa Barat. Ini terkait dengan parameter transmisi setiap varian sejak varian pertama, varian beta, alfa, kemudian omikron, delta, dan seterusnya. Strategi booster vaksinasi Jawa Barat juga kami ulas, kapan sebaiknya waktu atau periode booster diberikan sehingga bisa menekan dampak peningkatan kasus. Hal ini tidak terlepas dari peran penting kolega luar biasa saya, Dr. Boni Wim Lestari, sebagai staf ahli perencanaan bidang kesehatan di Jawa Barat. Selanjutnya, saya juga membahas model dampak mobilitas massal saat mudik Lebaran tahun 2021 bekerja sama dengan Kemenhub dan juga Litbanghub. Model ini bersumber dari model sederhana SIR yang sudah dibahas sebelumnya, diperluas untuk wilayah DKI dengan seluruh provinsi di Jawa dengan memperhatikan asumsi tertentu, maka kita hasilkan bagaimana dampak mobilitas terhadap peningkatan peningkatan dinamika kasus di setiap wilayah sebagai Jakarta sebagai epicenter. Dengan hasil kurang lebih seperti ini, yang menceritakan kenaikan signifikan dengan data mobilitas yang diperoleh dari Facebook, kenaikan dilihat pada masa 1 minggu sebelum dan sesudah Lebaran tahun 2021. Selain itu, pengalaman menjadi bagian dari tim Satgas ITB selama 2,5 tahun penuh terlibat untuk memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan di ITB seperti pengaturan jadwal, pembukaan kelas, pengaturan kapan boleh masuk dan tidak dengan ilustrasi sebagai berikut. Berapakah mahasiswa yang diizinkan masuk ke kelas dengan ruangan luasan 100 meter persegi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, kemudian masuk setiap hari selama 8 jam, dan mencegah infeksi untuk kurun waktu 100 hari. Pekerjaan ini dikerjakan oleh mahasiswa S3 dengan hasil yang tertera pada layar. Ternyata untuk 100 hari dengan ukuran kelas 100 meter persegi, 8 jam sehari, hanya dibolehkan 11 orang saja yang masuk kelas dengan menerapkan protokol kesehatan. Tentu saja hal ini sangat sulit untuk dilakukan, sehingga kebijakan yang dilakukan oleh ITB adalah membuat pembatasan perkuliahan dan juga menyediakan tempat karantina di Asrama Jatinangor serta COVID track bagi sivitas akademika yang sakit untuk dianalisa penyebaran dan usulan pencegahannya di level ITB. Selanjutnya kita pindah ke demam berdarah dengki. Riset yang dimulai sejak tahun 2003 ini menghasilkan banyak pendekatan pemodelan matematika. Menentukan kebaruan metode matematika melalui pengembangan atau penggabungan beberapa pendekatan model matematika dan juga perluasan dari hasil penelitian sebelumnya adalah sesuatu yang menantang. Penelitian-penelitian ini dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari sisi kesehatan masyarakat, seperti apakah vaksin demam berdarah yang tersedia bisa disimulasikan potensi resiko efektivitasnya, bagaimana mengukur densitas nyamuk sebagai faktor pembawa penyakit DBD, bisakah pengaruh faktor lingkungan pada proses penyebarannya diukur, bagaimana dengan dampak iklim pada proses penyebaran DBD, bagaimana membuat sistem deteksi dini terkait penyakit ini. Selanjutnya, dengan pengawinan metode matematika dan pertanyaan dari masalah kesehatan yang tajam, diharapkan bisa memberikan kontribusi pada strategi pencegahan dan penanggulangan wabah penyakit.
Salah satu kerjasama yang saya banggakan dalam penelitian terkait DBD ini telah kami lakukan mulai tahun 2017 untuk membuat suatu sistem deteksi dini DBD di wilayah Jakarta dan juga di wilayah Bali yang rilis awal tahun ini. Hal ini secara khusus saya ucapkan terima kasih kepada Pak Deputi BMKG yang selalu mendorong, memberikan semangat bahwa yang diperlukan adalah kontribusi nyata bagi bangsa dan negara, tidak masalah meskipun modelnya sederhana. Sistem deteksi ini memberikan informasi angka insiden dalam 3 bulan ke depan dan juga resiko iklim pada transmisi DBD dan dioperasikan penuh oleh BMKG melalui tim yang sangat luar biasa selama 7 tahun ini secara konsisten. Riset ini merupakan riset triple helix yang berfokus pada kolaborasi antar lembaga pendidikan, penelitian, pemerintah sebagai regulator, dan sektor tambahan seperti media atau komunitas untuk mendukung penyebaran informasi atau sosialisasi. Ujung tombak pelaksanaan riset triple helix ini tentu saja kolega dari kesehatan masyarakat yang langsung terjun untuk menerapkan tindakan preventif terkait penyebaran penyakit. Saya dedikasikan secara khusus slide ini berdasarkan kenyataan dan saya sitasi persis seperti yang dikatakan. Terima kasih, Miss DB kita. Pengembangan terkait riset yang sama untuk Jawa Barat juga sedang dilakukan dengan menambahkan peta resiko vektor, yakni nyamuk yang diturunkan melalui model persamaan diferensial. Kasus yang di tengah itu merupakan cuplikan dari peta kasus akumulasi bulan Januari 2022 dengan menampilkan peta resiko kasus demam berdarah dan juga peta resiko vektor dalam kaitannya yang cukup erat dengan iklim, kita turunkan melalui persamaan diferensial. Tentu saja, riset-riset lainnya tidak mungkin saya jelaskan satu persatu yang telah, sedang, dan akan dilakukan untuk menjawab pertanyaan atau masalah di bidang kesehatan seperti TB dan alat untuk mengetes TB, GeneXpert, pneumonia dan kaitannya dengan kualitas udara, diare, leptospirosis, bahkan rabies yang muncul saat kita bekerja sama untuk menangani sistem deteksi DBD. Pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bali meminta kami untuk melihat apakah bisa memodelkan penyebaran penyakit rabies di Bali. Demikian, saya akan menyimpulkan orasi ini dengan meminjam buku 2 orang ternama ini, Mathematics, Queen and Servant of Science, Eric Temple Bell, Mathematics from Servant to Partner. Tentu saja saat awal sebagai servant, saya selalu merasa diomeli, dimarahi, disuruh-suruh saat terlihat, namun dicari saat tidak ada. Sekarang saya mengalami transformasi from servant to partner dalam perjalanan 20 tahun riset matematika epidemiologi. Saya tutup orasi saya dengan quotes favorit dari Buya Hamka. Seseorang yang menolak memperbaharui cara-cara kerjanya yang tidak lagi menghasilkan, berlaku seperti orang yang terus memeras jerami untuk mendapatkan santan. Jangan takut jatuh, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Muhammad atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga saya memperoleh anugerah guru besar di Institut Teknologi Bandung dalam bidang matematika epidemiologi. Pencapaian ini diperoleh atas doa, dukungan, dan bantuan dari banyak pihak. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk mempersembahkan gelar saya dan mengucapkan terima kasih bagi Ibu dan Bapak hadirin. Hari ini 16 November 2024 merupakan ulang tahun perkawinan ke-52 Bapak dan Ibu.
Terima kasih Pak, Bu. Saya berjanji tidak mewek, tapi ternyata tidak bisa. Baik, kita lanjutkan. Perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Rektor dan Pimpinan ITB, pimpinan dan seluruh anggota Forum Guru Besar ITB, terutama Profesor Indriani Syafila dan tim sebagai Ketua FGB yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada forum yang terhormat ini dengan persiapan yang sangat luar biasa. Penghargaan dan apresiasi kepada Ketua Senat FMIPA ITB Profesor Ahmaloka dan segenap anggota Senat, Dekan FMIPA ITB Bapak Calon Rektor Profesor Wahyu Sri Gutomo beserta WDA Profesor Rukman, dan secara khusus sahabat teladan dan WDS FMIPA Dr. Hani Garmini atas nasihat support yang luar biasa pada pencapaian gelar ini. Terima kasih secara khusus pada para pembimbing S3, guru, teladan, mentor, Profesor Edi Suwono dan Profesor Kuncoro Aji Sidarto yang luar biasa mengajarkan saya bagaimana menjadi peneliti dan dosen yang baik. Terima kasih pada Ketua KK saat pengajuan GB dan juga penelaah buku orasi ilmiah saya, Profesor Sri Rejeki. Kemudian terima kasih pada para pemberi rekomendasi, Profesor Edi Tribaskoro, Profesor Salman, Profesor Supriyadi, Profesor Ari Widianti, Profesor Brian Yuliarto, Profesor Hadi Susanto, Profesor Agus Ismail Hasan, Profesor Agus Suryanto, Profesor Mark Als, dan Profesor Gerald P. Arsidi. Ucapan terima kasih juga pada kontributor utama, buku orasi ilmiah, penyemangat, teman diskusi, imbus motivasi yang luar biasa. Terima kasih Kamal, Ilham, Ruli, Juni, Yuki, Sepri, Aro, dosen pembimbing S1 Bapak Pamuncak, dan dosen pembimbing S2 Ibu Aan. Terima kasih sebesar-besarnya kepada semua guru sejak TK sampai doktoral atas ilmu yang bermanfaat dan teladan yang telah diberikan kepada saya. Secara khusus, terima kasih juga kepada dosen-dosen, guru-guru saya di jurusan matematika, Profesor Ansar, Profesor Wono Setiabudi, Profesor Irawati, Profesor Puji Astusi, Profesor Ujiana Pasaribu, Pak Bana, Profesor Sutawanis Darwis, Dr. Andes Hidayat Sardi, Dr. Nawawi Gaos, dan dosen-dosen lainnya. Kemudian para guru besar di lingkungan dosen matematika, Profesor Hilda Asyatun, Profesor Hendra Gunawan, Profesor Iwan Pranoto, Profesor Sabto Wahyu Indratno, dan yang lainnya. Terutama saya ingin mengucapkan secara khusus terima kasih pada teman-teman di KK Matematika Industri dan Keuangan, Ketua KK Profesor Johnson Naihab Borhu, Profesor Robert Saragi, Profesor Sri Rejeki, Profesor Agus, Profesor Leo, Profesor Ana, Dr. Apri, Dr. Dewi, Dr. Rudi, Dr. Novri, Dr. Dila, Dr. Ika, Dr. Ade, Prama Setiaputra, Tivil Okson, Islah, Ade, dan Ridwan. Terima kasih juga disampaikan untuk semua kolega di komunitas matematika. Terima kasih atas kehadirannya, Bu Duma, Pak Yudi, Bu Yani, Bu Yalina, Pak Bara, Bu Dela, Bu Elvira, Bu Ning, Pak Afif, Bu Erma, Bu Yuli, Pak Erik, Pak Deni, Pak Fajar, Pak Rizal, Bu Vini, Pak Suhadi, dan kolega lainnya yang mungkin tidak tersebut satu persatu. Terima kasih juga kepada tenaga kependidikan, Pak Tatang, Bu Rini, Bu Ira, Bu Novita, Bu Noy, Pak Dudi, Bu Yunita, dan rekan-rekan lainnya, khusus pada Ica, terima kasih semuanya. Tentu saja kepada dua guru saya tercinta. Terima kasih untuk tim Bodrex yang luar biasa, BMKG, Juragan, Nadasena, Pak Kapus, Pak Marjuki, Bu Mami, Bu Ratna, Bu Lina, Miss DB, Pak Agung, Mas Ganes, dan semua atas usaha kebersamaan riang gembira manfaat. Terima kasih sahabat kolega luar biasa Bu Dr. Boni Lestari PhD atas segala pertanyaan kritis, support data, serta masukan berharganya. Juga rekan seperjuangan Kaprodi Keilmuan Matematika, Bu Ana, Pak Apri, Bu Utri, kolega dosen 94, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada anggota tim SIM COVID. Kemudian teman seperjuangan selama kuliah S3, Pak Hengki, terima kasih atas kedatangannya. Kemudian seluruh mahasiswa bimbingan S3 yang sudah lulus, yang sedang, S2 dan S1. Terima kasih Dipo, Hilda, Meta, Heni, Yeni, Edwin, Mona,
Anita, almarhum Pak Jafar, almarhum Pak Timin, Aini dan Retno, mahasiswa bimbingan saat ini Yuki, Sepri dan Nisa, serta S2 dan S1 terutama Aro dan Felix yang hadir saat ini. Dan seluruh mahasiswa yang pernah ada di kelas saya, baik yang membuat kesal maupun membuat bahagia, kalian semua luar biasa dan menginspirasi. Berikutnya adalah Kaprodi Sarjana FMIPA, Bu Ana, Bu April, Bu Fatimah, Bu Alni, Satgas ITB yang luar biasa memberikan saya banyak pelajaran, Bu Erna, Bu Ria, Bu Reni, Bu Aang, Pak Diki, Pak Herto yang akan orasi nanti siang, dan Pak Soni, Dekanat FMIPA, sahabat-sahabat, terima kasih Irma udah jauh-jauh datang, Profesor Nursanti dan Profesor Diah Khairani dari Unpad, kemudian kembali lagi trio DNA, dan tentu saja teman-teman yang menyempatkan datang dari Malang, Sableng Plus, ada Dika, Sun, ada Devia, terima kasih, ada Rifani juga, maaf nggak punya fotonya Pan. Selanjutnya Matematika 94, sekali lagi ada Ibu BPKK, Nina, Ipit, Yeni, terima kasih. Kemudian ada Hani, Sena, dan Bara, tentu saja. Terima kasih juga. Keluarga besar yang tercinta, adik saya, Ririn, Wawan, Vicky. Berikut pendampingnya, Tony, Menik, dan Ira. 9 keponakan Bude yang keren-keren. Keluarga besar, Mama, Papa, Udidit, Tante, Nur, dan semuanya, Magda, dan keluarga besar lainnya. Terakhir, ini adalah squad saya yang tercinta, suami, anak pertama, advisor slide dan juga muka saya, nomor 2, nomor 3, nomor 4, saya dapat ganda. Terima kasih. Dalam kesempatan ini saya akan membacakan kode kehormatan. Dalam mengemban amanah Guru Besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 16 November 2024, Profesor Nuning Nuraini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.